Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aida Muflihatul Mafiro di dalam video pembelajaran biologi dengan tema sistem saraf yang ada di dalam tubuh manusia. Saya mau bertanya kepada teman-teman, kenapa kita sebagai manusia bisa menggerakkan tubuh kita, bisa menggelengkan kepala kita, bisa menari, dan lain sebagainya? Coba teman-teman tebak. Ya, benar sekali, karena di dalam tubuh kita terdapat berbagai macam sistem yang saling bekerja sama untuk mengatur dan mengendalikan kerja dari alat-alat tubuh kita, sehingga alat-alat tubuh kita bisa berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Termasuk juga sistem saraf yang sangat berperan dalam kehidupan kita, dalam kegiatan kita sehari-hari. Karena apa? Karena di dalam sistem saraf kita ada otak, di mana otak itu berfungsi sebagai pengendali utama untuk mengatur koordinasi dalam sistem-sistem yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Sehingga, atau dengan kata lain, otak itu sebagai pengendali aktivitas tubuh kita. Sebelum melanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, saya akan menerangkan tentang struktur sel saraf atau struktur dari neuron itu sendiri. Jadi di dalam sel saraf itu ada beberapa bagian yang menunjang kerja dari sel saraf itu sendiri. Ada beberapa di sini ada gambar dari struktur sel saraf sendiri serta bentuk dari sel saraf itu seperti apa. Jadi di dalam sel saraf itu terdapat yang namanya badan sel. Mana sih yang namanya badan sel? Badan sel itu yang ini, yang berwarna biru yang besar ini namanya badan sel. Kemudian ada inti sel. Inti sel dalam sel saraf itu berada di tengah. Semua inti sel itu ada di tengah karena namanya inti. Yang warna kuning ini adalah inti sel dari neuron atau sel saraf itu. Kemudian di dalam sel saraf ini terdapat percabangan-percabangan ini. Ini percabangan itu dinamakan dendrit. Percabangan yang ada di sekitar badan sel itu merupakan tonjolan dari sitoplasma, atau dalam istilah ilmiahnya itu kita menyebutnya dendrit. Dendrit ini merupakan tonjolan-tonjolan pendek yang ada di dalam sel saraf. Apakah ada tonjolan yang panjang? Oh, ada. Di dalam sel saraf itu terdapat tonjolan yang panjang atau yang biasa disebut dengan akson. Ini adalah akson. Akson sepanjang ini merupakan akson dari sel saraf. Akson sendiri itu diselubungi oleh suatu lapisan yang ada di luarnya itu. Apa namanya suatu lapisan tersebut? Lapisan tersebut disebut dengan lapisan melin atau selubung mielin. Seperti itu. Nah, selubung mielin itu terdiri dari sel Schwann, di mana sel Schwann itu berfungsi untuk memberikan nutrisi kepada neuron seperti itu. Kemudian di tengah-tengah antara akson dan selubung mielin ini ada beberapa akson yang tidak dilapisi oleh selubung mielin. Itu dinamakan dengan nodus Ranvier seperti itu. Dan di ujung dari akson terdapat percabangan-percabangan dari sel saraf yang ini nantinya saling berkaitan antara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lainnya. Hubungan antara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lainnya itu dinamakan sinapsis. Dan sinapsis itu juga berada di dalam struktur dari sel neuron itu sendiri atau sel saraf itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari bagian-bagian yang ada dalam sel saraf tadi. Yang pertama itu ada bagian yang pertama inti sel. Inti sel itu merupakan pusat atau pengendali dari
aktivitas sel. Kalau ini sel saraf ya berarti sebagai pengendali utama dalam aktivitas yang ada di dalam sel saraf itu sendiri. Kemudian yang kedua ada badan sel. Badan sel itu berfungsi untuk tempat melekatnya dendrit dan akson yang ada di dalam sel saraf. Yang ketiga ada dendrit. Tadi dendrit itu merupakan suatu tonjolan pendek atau tonjolan kecil dari sitoplasma, di mana dendrit itu berfungsi untuk meneruskan impuls atau rangsangan ke badan sel. Jadi dendrit menerima suatu impuls atau rangsangan dari sel lain yang nantinya itu diterima oleh dendrit, kemudian dari dendrit diteruskan ke badan sel. Nanti rangsangan yang ada di dalam badan sel itu akan dikelola oleh inti sel, karena inti sel sebagai pusat pengendali aktivitas yang ada di dalam sel. Dari inti sel kemudian impuls itu dikemanakan? Impuls itu akan diteruskan oleh akson, sehingga impuls atau rangsangan yang ada di akson tadi yang diterima dari inti sel akan diteruskan ke badan sel saraf yang lain. Dari sini apakah ada yang masih bingung? Sudah tidak ada ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian tadi kalau saya katakan bahwa kalau akson itu diselubungi oleh yang namanya selubung melin. Sudah dari namanya saja selubung, berarti dia itu fungsinya untuk menyelubungi. Jadi misalkan ini sel saraf. Jadi anggap saja ballpoint ini sel saraf. Di dalam ballpoint ini kan ada yang namanya tinta. Kalau tintanya tidak diselubungi oleh sesuatu, maka dia akan berceceran. Begitu juga dalam sel saraf. Kalau misalnya akson itu tidak diselubungi oleh selubung melin, maka impuls yang tadi diterima dari inti sel itu akan rusak atau tidak tersampaikan ke badan sel saraf yang lain. Jadi fungsi dari sel atau fungsi dari selubung melin itu untuk melindungi akson agar impuls yang diterima itu tidak rusak. Selubung mielin tadi kan dijelaskan bahwa terdiri dari sel Schwann, di mana sel Schwann itu berfungsi untuk memberikan nutrisi pada akson yang sedang menghantarkan impuls atau menghantarkan rangsangan. Dalam sel saraf itu ada akson yang tidak terselubungi oleh selubung melin. Kenapa kok tidak terselubungi? Ini digunakan untuk mempercepat jalannya pengiriman impuls atau saraf ke badan sel saraf yang lain. Dan terakhir di sini kan ada sinaps yang merupakan ujung dari akson yang nantinya memiliki perjabangan yang bisa meneruskan impuls ke badan sel saraf yang lain. Dimana sinapsis sendiri ini berfungsi untuk mengirimkan impuls dari akson ke dendrit sel saraf yang lain. Jadi kan ini merupakan perjabangan, jadi sel saraf itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, di dalam sinapsis tersendiri terdapat suatu senyawa kimia yang disebut dengan neurotransmitter yang berfungsi untuk membantu dalam meneruskan impuls saraf. Jadi dari sini bisa dipahami kan sistem saraf manusia itu tersusun dari dua macam sistem saraf. Yang pertama ada sistem saraf pusat dan yang kedua ada sistem saraf tepi. Di mana sistem saraf pusat itu terdiri dari dua bagian, yaitu otak sebagai pusat pengendali seluruh kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh tubuh kita, serta ada sumsum tulang belakang yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari dan ke otak, serta untuk mengendalikan gerak refleks yang ada di dalam tubuh kita. Sedangkan sistem saraf tepi sendiri itu
merupakan penghubung semua bagian tubuh dengan pusat saraf atau dengan otak dan susun tulang belakang kita. Jadi, di dalam sistem saraf tepi itu terdapat dua sistem saraf. Yang pertama sistem saraf somatik atau sistem saraf secara sadar, dan sistem saraf otonom atau sistem secara tidak sadar. Dalam sistem saraf tepi kita tadi kan ada dua. Yang pertama sistem saraf somatik atau sistem saraf yang bekerja secara sadar, dan sistem saraf otonom yang bekerja secara tidak sadar. Dalam sistem saraf somatik sendiri atau yang bekerja secara sadar, sistem ini itu mengatur berbagai gerak yang secara sadar kita lakukan, seperti kalau kita melangkah, kita menggerakkan tangan untuk memasukkan suatu benda atau mengeluarkan suatu benda, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk sistem saraf tepi yang tidak sadar atau sistem saraf otonom itu berfungsi untuk mengendalikan organ-organ yang bekerja secara otomatis. Contohnya seperti dalam otot jantung, otot polos yang ada di jantung itu kan bekerja tanpa kita sadari dan kita tidak tahu kapan bekerjanya. Jadi sistem saraf itu secara langsung bekerja mengkoordinasikan semua yang ada di dalam tubuh kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa tipe-tipe dari atau bentuk-bentuk dari sel saraf neuron itu sendiri. Jadi di sini ada yang mengatakan ada 3 bentuk atau 3 tipe dari neuron, ada yang mengatakan 4 tipe dari bentuk sel saraf itu sendiri. Jadi yang pertama ini ada bipolar. Bipolar itu B itu berarti lebih dari 1, berarti dia mempunyai lebih dari 1 tonjolan yang ada di dalam sel saraf. Yang kemudian ada unipolar. Uni itu 1, jadi dia hanya memiliki 1 tonjolan saja dalam sel sarafnya. Serta yang ketiga ada multipolar, berarti dia itu punya banyak sekali tonjolan-tonjolan yang ada di dalam sel saraf itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis atau tipe dari sel saraf neuron berdasarkan fungsinya. Yang kita kenal ada 3 macam bentuk neuron atau sel saraf itu sendiri. Yang pertama ada yang namanya neuron sensorik, kemudian neuron motorik, dan yang terakhir itu neuron intermediate atau ada orang yang mengatakan dengan konektor seperti itu. Jadi ini dapat kita lihat ini adalah neuron berdasarkan fungsinya. Dimana yang pertama itu neuron sensorik. Apa sih neuron sensorik itu? Neuron sensorik itu merupakan neuron yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Dapat misalnya seperti ini. Kalau kita minum minuman yang dingin atau minuman yang panas, waktu kita seduh, anggap aja kita minum minuman yang panas. Jadi waktu kita minum, pas kita merasakan minuman itu panas, lidah kita secara refleks akan terasa terbakar, bukan? Kenapa kok bisa lidah kita terasa terbakar seperti itu? Itu karena lidah itu sebagai organ indera perasa. Kemudian di dalam lidah sendiri itu terdapat sel saraf yang ada di dalamnya. Ada sel saraf yang ada di dalam lidah. Jadi semua anggota indera, alat indera itu memiliki sel saraf. Kan kita merasakan panas. Panas itu berasal dari reseptor. Reseptor itu sendiri yaitu penerima rangsangan. Siapa penerima rangsangan? Lidah. Lidah itu penerima rangsang. Lah,
rasakan itu nantinya akan diteruskan oleh neuron sensorik ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Kalau kita melakukan gerak secara sadar, berarti itu akan diteruskan ke otak. Sedangkan kalau kita refleks dengan gerakan kita, maka itu akan diteruskan ke dalam sumsum tulang belakang itu sendiri. Jadi sudah paham kan kalau neuron sensorik itu merupakan neuron yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor atau dari penerima rangsang itu sendiri yang nantinya diteruskan ke dalam sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Nah, selanjutnya tadi kan ada 3 jenis dari sel saraf atau neuron sendiri. Yang pertama tadi ada sel motorik, yang kedua yaitu sel konektor atau bisa disebut juga dengan interneuron, atau dengan nama lain ada yang mengatakan dengan neuron asosiasi. Jadi neuron konektor tadi, interneuron tadi itu berada di dalam sistem saraf pusat. Kan dari impuls yang diterima dari sel saraf pusat tadi diteruskan oleh sel saraf pusat menuju interneuron atau neuron konektor tadi ke sel saraf motorik. Siapa di sini yang menerima? Ini ada misal ini ada otot rangka atau bisa juga kelenjar yang ada di dalam tubuh. Jadi dengan kata lain itu dapat kita tarik kesimpulannya kalau impuls tadi yang diteruskan oleh sel saraf pusat itu diterima oleh sel saraf motorik yang nantinya dikirimkan ke efektor atau ke otot dan kelenjar yang nantinya kita akan bisa merasakan hasil dari impuls tadi. Kalau tadi kan contohnya kita kalau minum yang panas itu kan lidah kita terasa terbakar ya. Tadi itu lidah kita terasa terbakar itu berarti dia sudah mengalami suatu hasil dari impuls tadi. Atau dengan kata lain lidah sebagai indera perasa itu merupakan suatu efektor karena dengan contoh lainnya itu seperti ini. Kalau kita mata kita ini merupakan suatu indera untuk melihat. Kalau kita waktu mengendarai sepeda tiba-tiba ada sesuatu yang masuk kepada mata kita, maka kita dengan refleks mengedipkan mata atau mata kita terasa sakit. Itu karena tadi impuls tadi atau rangsangan tadi yang berupa kotoran atau debu yang masuk ke dalam mata kita itu diterima oleh neuron motorik. Kemudian rangsangan itu diteruskan ke otak dan otak mengelola rangsangan atau impuls tadi lalu mengirimkannya ke neuron motorik dan neuron motorik menerima dan akhirnya kita bisa mengedipkan mata kan dengan refleks. Nah, itu merupakan ujung dari neuron yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian penting juga untuk kita tahu bagaimana jalannya impuls itu atau bagaimana jalannya rangsangan itu bisa sampai ke otak dan kita bisa merasakan respons dari impuls yang dihantarkan tadi. Jadi impuls itu bisa dihantarkan melalui neuron. Penghantaran impuls melalui neuron itu terjadi karena adanya perbedaan muatan di mana ada muatan positif dan muatan negatif. Apabila sel saraf itu dalam keadaan istirahat, maka bagian luar dari serabut saraf itu akan bermuatan positif dan bagian dalam dari serabut saraf itu akan bermuatan negatif.
Dimana dalam keadaan ini saraf itu dikatakan dalam keadaan polarisasi. Namun ketika sel saraf itu berada dalam keadaan yang aktif atau masih bekerja, waktu ketika menerima rangsangan itu yang berupa impuls tadi, maka permukaan luar dari serabut saraf itu akan bermuatan negatif dan bagian dalam dari serabut saraf tadi akan bermuatan positif. Dan dalam keadaan ini sel saraf itu dalam keadaan yang namanya depolarisasi. Selanjutnya impuls yang tadi berada di dalam sel saraf itu kan ada terjadi suatu aliran listrik, di mana daerah yang bermuatan listrik negatif itu akan ke daerah yang bermuatan positif. Kemudian impuls tadi diteruskan ke neuron dan akhirnya akan tersampaikan dan dikelola oleh sistem saraf pusat, oleh otak dan oleh sumsum tulang belakang. Kemudian impuls yang sudah diterima dan sudah diolah oleh sumsum tulang belakang dan otak sebagai saraf pusat yang ada di dalam tubuh kita itu akan menimbulkan suatu tanggapan atau menimbulkan suatu respon yang nantinya respon tersebut diubah menjadi impuls dan diteruskan ke neuron sensorik hingga ke efektor yang ada di tubuh kita. Tadi kan apa yang neuron sensorik itu kan tadi reseptornya itu organ indera kita dan efektornya itu adalah otot dan kelenjar yang ada di tubuh kita, seperti itu. Selain bisa dihantarkan melalui neuron, impuls yang diterima oleh sel saraf itu juga bisa dihantarkan melalui sinapsis, di mana vesikel yang ada di sinapsis itu akan menuju ke membran prasinapsis karena adanya pengaruh dari Ca2+ yang nantinya menuju ke bonggol sinaps. Dari bonggol sinaps itu tadi nanti impulsnya dikemanakan. Jadi ketika dia vesikel tadi sudah mencapai di bonggol sinaps, sinaps itu akan mengeluarkan zat yang namanya zat neurotransmitter, di mana zat itu berfungsi untuk menghantarkan impuls ke ujung dendrit neuron berikutnya atau sel saraf yang lain. Nah, neurotransmitter tadi kan menerima impuls dan nantinya itu akan diteruskan melalui difusi melalui celah sinapsis. Dari celah sinapsis tersebut, neurotransmitter tadi akan berikatan dengan reseptor yang berada di membran pasca sinapsis. Baru nanti ikatan antara neurotransmitter dengan reseptor yang berada di membran pasca sinapsis ini akan diteruskan ke sel saraf yang lainnya atau ke neuron yang lainnya. Dan terakhir itu tadi ada yang namanya saraf besar dan saraf tepi. Di saraf tepi itu ada saraf somatik sadar atau saraf yang sadar dan saraf otonom atau yang tidak sadar di dalam sel saraf tepi, seperti itu. Di sini di dalam sel saraf yang otonom atau yang secara tidak sadar gerakannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sel saraf simpatik dan sel saraf parasimpatik, di mana kerja dari keduanya ini saling berlawanan atau saling antagonis, bukan antagonis yang kejam-kejam ya, tapi ini kerjanya itu saling berlawanan antara
simpatik dan parasimpatik. Misalnya, di sini ada paru-paru. Di dalam bagian yang simpatik atau sel saraf simpatik itu berfungsi untuk memperbesar dari bronkus. Sedangkan di parasimpatik berarti dia itu ada lawannya, yaitu berarti kerjanya kalau di dalam sel saraf parasimpatik paru-paru tadi itu untuk menyempitkan bronkus. Seperti itu. Jadi kerjanya itu berlawanan, tidak saling beriringan seperti itu. Kemudian contoh lain di sini ada kelenjar saliva. Kelenjar saliva itu ayo apa? Ya benar. Jadi kelenjar saliva itu kelenjar yang menghasilkan air ludah atau air liur kita. Kalau di saraf simpatik tadi yang ada di saraf otonom itu dia fungsinya untuk menghambat pengeluaran saliva. Sedangkan kalau di parasimpatik dia itu berfungsi untuk memproduksi saliva, memproduksi air liur kita. Jadi sangat jelas sekali kalau misalnya di simpatik dia menghambat, maka yang di parasimpatik dia akan memproduksi. Kalau misalnya dia di parasimpatik dia itu memproduksi, maka di yang simpatik itu bisa menghambat atau tidak memproduksi seperti itu. Mungkin cukup itu dulu pembahasan kita kali ini. Kita sambung lagi di pembahasan-pembahasan yang lainnya. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.